Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sering dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus Anak Allah, kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Ketika dalam anugerah-Mu hari ini kami masih boleh hidup, menikmatin setiap berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Tapi sebelum kami melanjutkan setiap aktivitas kami mau mengawali dengan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kami mengerti dan memahaminya. Bersama dengan pertolongan Tuhan, kami juga dimampukan untuk hidup di dalamnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa 18 Maret 2025, diambil dari Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan, demikian firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada hidup di dunia ini tanpa pencobaan ataupun pergumulan. Selama kita hidup di dunia ini, maka selama itu juga kita selalu diperhadapkan dengan kesulitan tantangan. Yang kadang-kala kita sering diperhadapkan dengan situasi hidup tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi belajar seperti Yesus sendiri sebagai anak Allah. Secara kemanusiaan dia memiliki pengalaman ketika dia di dunia, sekalipun dipastikan dia tidak pernah melakukan sedikit pun dosa. Yesus mengalami pergumulan yang amat berat. Dan tidak ada seorang pun manusia yang pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Tetapi dalam penderitaan pergumulan itu Yesus lebih memilih untuk mencari kehendak Bapa. Dia lebih memilih untuk setia dan taat kepada kehendak Bapaknya. Dia sadar bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat menyelamatkan dia dari maut. Kan itu di dalam doanya dengan permohonan, bahkan dikatakan tadi sana dengan ratap tangis ia menyampaikan semua keluhannya. Nah, secara kemanusiaan sebenarnya Yesus sendiri tidak menginginkan penderitaan itu. Peristiwa di Taman Getsemane mengingatkan kita dalam doanya. Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Itu artinya jikalau boleh, ia tidak menjalani penderitaan itu karena apa? Terlalu berat sekali. Tetapi jikalau itu adalah seizin Allah, dia harus menjalaninya dan dia lebih memilih untuk taat menjalani kehendak Bapa. Doa Yesus ini mencerminkan ketaatan dia kepada Allah dalam setiap situasi yang dia alamin. Kalau misi penderitaan itu adalah demi penggenapan rancangan keselamatan Allah bagi dunia ini, Allah juga berarti mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu yang harus dijalani oleh Yesus pada akhirnya. Dan Allah yang berotoritas untuk menyelamatkan dia dari maut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman ini juga sekaligus mengingatkan kita semua bahwa tidak ada manusia yang hidup tanpa pergumulan. Tidak ada pergumulan yang kita hadapi tanpa jalan keluar selama kita bersama dengan Tuhan. Satu syaratnya bagi kita orang percaya adalah tunduk terhadap otoritas firman Tuhan. Berdoalah, ceritakanlah semua kepada Tuhan, semua beban hidupmu. Ketika kita berdoa, bahkan bukan lagi di sana ketakutan, tetapi yang menguasai kita tidak lagi kegelisahan, tetapi sebaliknya ketika kita berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, yang lahir adalah ketenangan dan kekuatan serta keyakinan bahwa kita yakin Allah mampu menyelesaikan semuanya. Ingatlah bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengalaminya ketika dia masih di dunia. Ada kadang banyak orang fokus dengan persoalan yang dia hadapi sehingga ia tidak mampu untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Marilah siapapun kita belajar dari Yesus, dia lebih memilih untuk tetap tenang dan mencari kehendak Tuhan dan
secara totalitas dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa. Jikalau karena kesalehan Yesus akhirnya dia didengarkan oleh Bapa di sorga, itu juga lah dengan sepenuhnya keyakinan kita, karena ketaatan kita, keyakinan kita sepenuhnya bahwa Tuhan juga pasti mendengarkan dan menjawab doa kita pada waktunya. Bapa di sorga mampu melakukan jauh dari apa yang kita doakan dan harapkan. Kadangkala ketika kita berdoa, kita meratap, bahkan kita juga menangis dalam doa-doa kita karena beban itu terlalu berat. Tetapi bukan berarti di sana kita cengeng. Tetapi ratapan kita, tangis kita itu membuktikan bahwa ketergantungan kita, pengharapan kita semuanya itu adalah hanya kepada Tuhan. Kita menangis itu artinya bahwa apa? Tangis kita suatu saat akan diubah oleh Tuhan menjadi sukacita yang luar biasa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus Anak Allah, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, yang menguatkan kami bahwa selama perjalanan hidup di dunia ini, maka selama itu juga kami sering diperhadapkan dengan kesulitan tantangan, walaupun kami tidak menginginkan itu. Tetapi ketika persoalan itu datang, biarlah di dalam segala kerendahan hati kami yakin bahwa kami tetap dikuatkan oleh kuat kuasa-Mu. Bapa, terima kasih, kami serahkan perjalanan kehidupan hari ini tetap dalam pimpinan-Mu yang sempurna, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.